Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di dalam keheningan pagi ini ya Bapa, kami datang menyapamu. Hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah. Kekuasaan-Mu telah membawa kami ada di pagi hari ini. Semua hanya karena kasih-Mu kepada kami. Bapa, kami mau ikut Engkau. Biarlah setiap langkah kami hanya tertuju kepadamu. Jangan biarkan kami tersandung ya Bapa. Oleh karena itu taburilah firman-Mu bagi kami, agar teranglah jalan kami dan kuatlah hati kami mengikutimu. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 18 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakannya untuk kita. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah menyesali dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yehezkiel adalah seorang imam yang hidup di Yerusalem di masa penyerangan pertama Babel atas Yerusalem. Ia adalah salah satu di antara tawanan orang Israel yang dikirim ke pembuangan. Di tempat pembuangan itulah Allah pertama sekali berbicara kepadanya melalui sebuah penglihatan. Allah mengutus Yehezkiel kepada orang Israel untuk memperingatkan orang Israel bahwa serangan pertama Babel yang membawa mereka ke pembuangan akan diikuti dengan serangan berikutnya, dan bait suci beserta isinya akan segera hancur. Murka Allah kepada orang Israel, bangsa pemberontak yang tidak berhenti melanggar perjanjian mereka dengan Allah. Bangsa ini telah memberikan kesetiaan mereka kepada Allah lain, telah menyembah berhala, tidak setia terhadap hukum Taurat. Ketidaksetiaan ini telah berulang kali dilakukan bangsa Israel, walaupun mereka berulang kali juga mendapat hukuman. Tuhan tetap menyertai mereka sepanjang mereka kembali pada Allah atau bertobat. Allah adalah adil. Ia akan memberikan hukuman untuk setiap kesalahan menurut tindakan pelanggaran masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita terlahir sebagai manusia berdosa. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, maka kita sebagai keturunannya juga adalah manusia yang berdosa. Jika kita membaca kutipan Kejadian pasal 6 ayat 5, berbunyi demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Artinya, manusia dari segala aspeknya adalah berdosa, dari aspek pikirannya, hatinya, juga perbuatannya. Setiap orang yang berbuat dosa disebut hamba dosa. Yohanes pasal 8 ayat 34. Yaitu kita selalu dan akan terus-menerus menuruti dosa. Kita tidak bisa berbuat baik menurut kacamata Tuhan Allah, bukan kacamata manusia. Menurut kacamata manusia, kita bisa melihat kebaikan seseorang, termasuk dapat melihat kebaikan pada orang jahat sekalipun. Namun dari kacamata Tuhan adalah sebaik-baiknya manusia, dia tidak bisa mencapai standar Allah untuk disebut baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya dan menerima Kristus, kita tidak luput dari melakukan dosa. Secara sadar kita melakukan pelanggaran
Dan juga terkadang tanpa sadar kita melakukan hal yang tidak pantas secara moral, karena bisa jadi itu sudah merupakan kebiasaan kita. Menghindari persekutuan gereja, egois, terbiasa mengeluarkan perkataan kotor, sengaja mengambil milik orang lain, tidak menghormati orang tua, sengaja menyakiti perasaan orang lain, iri, memfitnah, merencanakan hal buruk, menghendaki suami atau istri, pembantu atau anak orang lain tidak bertanggung jawab kepada keluarga, menganiaya, mengintip, mabuk, membuang sampah sembarangan, tidak peduli dengan lingkungan, malas, dan masih banyak lagi perbuatan dosa. Sebagaimana nas bacaan pagi ini, kita diingatkan untuk bertobat dan berpaling dari dosa, agar tidak menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kita ke dalam kesalahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali dengan cepat kita berkata maaf, saya menyesal, dikala teringat akan firman Tuhan. Tetapi juga dengan mudah mengatakannya hanya untuk lepas dari masalah kepada orang lain. Meminta maaf tidak dengan kesungguhan hati hanya sekedar saja, yang sama saja kita sedang membodohi orang lain. Seharusnya kata maaf dan menyesal harus diikuti dengan tindakan berhenti melakukan dan harus benar-benar menyesal atas apa yang salah yang kita lakukan. Kita segera melakukan perubahan ke perilaku yang benar sesuai moral yang diterima berdasarkan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita jatuh bangun dalam dosa. Oleh karenanya kita perlu melakukan pertobatan setiap hari. Seperti yang dilakukan gereja di setiap minggu, sebagai bagian dari liturgi adalah melakukan pengakuan dosa, menyesali dosa kita. Memang tidak gampang melepaskan dosa. Sebagai orang percaya, mari setiap hari membuka hidup kita, memohon pengampunan dosa-dosa kita. Dekatkanlah diri kepada Kristus, Sang Juru Selamat. Dengan cara rajinlah berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jauhilah sumber pencobaan, bisa berupa lingkungan atau teman, sampai kita punya kekuatan iman untuk bertahan dalam situasi dosa itu. Dan yang paling penting adalah rajinlah membaca Alkitab, seperti yang dikatakan pemazmur. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapa di surga telah menyediakan anugerah keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Bila ada di antara saudara yang belum sungguh-sungguh menerima Kristus, mulailah meminta agar hatimu dibuka oleh Tuhan untuk bisa menerimanya. Ini adalah sebuah anugerah. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bagi kita yang sudah menerima Yesus tetapi masih terus jatuh dalam dosa, marilah akui dosa itu, sesali dosa itu, dan tinggalkanlah. Mintalah kepada Tuhan untuk menolong supaya kita tidak menoleh ke belakang. Tuhan telah menganugerahkan keselamatan bagi kita, tetapi kita harus mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena memiliki Tuhan yang begitu peduli kepada kami. Engkau telah menganugerahkan kami keselamatan, tetapi kami selalu saja jatuh di dalam pencobaan. Kami berbuat dosa lagi dan lagi. Kami memohon pengampunan daripada-Mu. Berilah kami kekuatan ya Bapa, agar kami bisa melawan tipu muslihat iblis yang senantiasa menggoda kami untuk jatuh ke dalam dosa. Kami menyesali dosa kami. Di pagi hari ini, dengan penuh harapan kepada-Mu, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Ingatkanlah kami selalu berpedoman kepada firman-Mu di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami.
biarlah namamu selalu dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga membawakan di dalam doa saudara-saudari kami, umat Tuhan yang diliputi situasi tidak menyenangkan. Bagi yang sedang lemah tubuh akibat sakit penyakit, kekurangan kebutuhan, kegalauan karena masalah pribadi, hilang pekerjaan, tertindas, situasi peperangan, kiranya mereka hanya bersandar hanya kepadamu dan Engkau menolong mereka. Peliharalah hidup kami ya Bapa, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.